Bab 4. Menerima. Benarkah? Mama senang banget kalau kamu nurut sama Mama. Dara, kamu mau akan menjadi istri Gaston? Apa kamu sudah punya kekasih? Tanya Nyonya Mariam. Gadis itu tidak menyahuti ucapan Nyonya Mariam karena masih syok dengan tawaran yang baru saja dia terima. Dara, panggil Nyonya Mariam sekali lagi. Iya Nyonya. Maaf kalau saya kurang memperhatikan, jawab Dara terbata-bata. Kamu kenapa? Apa kamu keberatan jika Jason akan menikahi kamu? Atau mungkin kamu sudah punya kekasih? Tanya Nyonya Mariam. Saya... Tidak. Dara terasa membeku untuk menjawab. Udah, dia pasti mau, Mah. Kalaupun dia punya kekasih, suruh mutusin aja. Paling-paling kekasihnya security atau OB. Gak sejajar lah kalau dibandingkan dengan CEO. Celetuk Gaston tanpa mikir. Dan hal itu tentu membuat Dara geram. Bagaimana nasibnya jika benar-benar dinikahi oleh majikan arogan seperti dia? Gaston, diam. Mama sedang menanyai Dara, bukan kamu. Tugasnya Mariam. Ya maaf, Mah. Oh, kamu gak dengar apa? Kalau mamaku tanya, dijawab dong. Jangan diem aja. Iya, maaf. Apa boleh saya meminta waktu untuk berpikir? Alah, udah deh, gak usah kebanyakan mikir. Bagus juga kamu dijodohin sama laki-laki berkelas seperti aku. Di luar sana banyak wanita yang mengemis padaku, tapi aku tolak. Ujar Gaston dengan nada tengilnya. Gaston, apa kamu tidak bisa menjaga bicara kamu? Tegur Nyonya Maria. Tapi itu fakta, Ma. Tidak pantas kalau dia terlalu jual mahal seperti itu. Sangkal Gaston. Gaston, sudah. Jangan bicara lagi. Kita harus bisa menghargai keputusan Dara, tegasnya Nyonya Maria. Perdebatan keduanya akhirnya berhenti, dan Dara diberi kesempatan untuk berpikir. Mah, kenapa sih Mama harus milih dia? Kan banyak wanita berkelas lainnya yang sederajat dengan Gaston. Tega banget sih Mama nikahin aku sama pembantu. Tanya Gaston ketika Dara sudah masuk ke kamarnya. Iya, di luar sana memang banyak wanita yang lebih berkelas, berpendidikan, dan berkarir daripada Dara. Tapi mereka belum tentu mau meladeni sikap kamu yang kebangetan. Berbeda dengan Dara. Dan kamu harus ingat Gaston, jangan pernah membeda-bedakan status sosial. Karena dulu Mama dan Papamu juga berasal dari orang biasa. Dan berkat kerja keras Papa kamu, kita semua memiliki aset kita saat ini. Ingat itu. Nyonya Mariam begitu menekankan kepada putranya untuk menjadi pribadi yang baik. Namun sayang, Gaston sepertinya adalah reinkarnasi dari siluman kuda liar yang susah dikendalikan. Iya, Mah. Ya sudah, aku mau ke kamar. Capek. Tugas Gaston. Kemudian berlalu begitu saja dari hadapan mamanya. Nyonya Maria menggelengkan kepala melihat sikap putranya yang susah diatur itu. Di ruangan lain, seorang gadis sedang melamun di kamar sambil duduk di tepian ranjang. Dia meratapi nasibnya yang begitu sial. Kehilangan kedua orang tua, menanggung banyak hutang, menanggung biaya hidup adiknya. Ditambah lagi akan dinikahi majikan arogan yang sama sekali tidak dia cintai. Jika dia menolak, maka dia pasti tidak akan diperbolehkan lagi kerja di rumah Gaston. Sementara dia mungkin akan kesulitan mendapat pekerjaan dengan gaji yang besar, serta gaji yang ia terima selama bekerja di rumah Gaston. Nyonya Maria memberi gaji dalam nominal yang besar, karena mengingat begitu susahnya mencarikan asisten rumah tangga yang betah dengan sikap putranya. Terlalu menghayati kekalutannya tanpa disadari air mata Dara mengalir di pipi. Gadis itu enggan menyekanya agar semua beban di hati dan jiwanya bisa berkurang setelah ditumpahkan air mata itu. Namun kegalauannya sejenak bubar ketika terdengar pintu diketuk. Dara tersadar dari lamunan dan segera menyeka air mata. Awalnya dia mengira yang mengetuk pintu adalah Gaston, tapi ternyata bukan. Gagang pintu terlihat bergerak, lalu pintu pun kemudian terbuka. Dara, panggil seseorang yang berdiri di depan pintu. Nyonya, sapa Dara kepada nyonya besarnya. Dara, apa kamu sudah memikirkan tentang tawaran saya? Tanya Nyonya Mariam. Dara menunduk dan terdiam. Dan sebagai sesama wanita, beliau bisa mengerti apa
yang dirasakan oleh Dara. Boleh kita bicara empat mata? Tanya Maryam kembali bertanya. Dara mengangguk lalu mempersilahkan majikannya masuk ke dalam kamar. Di sana mereka duduk berdua di tepian ranjang. Jujurlah, apa yang sebenarnya membuat beban di hatimu? Karena kamu sudah mempunyai kekasih, atau karena sikap Gaston yang susah diatur? Karena kalau soal cinta, itu bisa tumbuh seiring waktu. Apa mungkin orang tua melarangmu? Katakanlah semuanya. Saya tidak akan marah, meski seandainya kamu menolak asal saya tahu alasan yang tepat. Ucap Nyonya Maryam. Dara menggeleng, dan tak apa artinya bagi Nyonya Maryam. Tapi beliau dengan seksama menunggu jawaban Dara. Saya tidak punya kekasih. Orang tua saya juga tidak melarang karena mereka semua sudah meninggal, tapi... Ucapan Dara terpotong. Tapi kenapa? Apa karena sifat Gaston? Percayalah nak, sebuah batu yang keras akan lapuk juga seiring mendapat tetesan air. Dan kamu bisa menjadi air untuk hati Gaston yang keras seperti batu. Itulah alasan saya memilih kamu. Kamu perempuan yang sabar dan pengertian. Ucap Nyonya Maryam. Dara terdiam. Tidak bisa dia pungkiri bahwa dia sangat tidak menyukai sikap Gaston. Tapi melihat sikap mamanya dan mendengar permintaannya, Dara menjadi bimbang. Dia merasa begitu jahat jika menolak permintaan seorang majikan yang begitu merendah dan berharap kepadanya. Sementara selama ini Nyonya Maryam adalah dewi penolongnya untuk melunasi hutang. Gadis itu menarik nafas panjang lalu mengembuskannya. Maafkan saya. Sebenarnya saya masih memiliki beban yang baru saya tanggung. Orang tua saya meninggalkan banyak hutang. Dan saya juga masih memiliki seorang adik yang saya titipkan ke nenek. Dia juga tanggung jawab saya, karena orang tua kami sudah tiada. Astaga, hanya masalah materi. Jangan khawatirkan hal itu. Katakan berapa hutang kamu. Hari ini juga kita lunasi. Dan bila perlu, bawa adik kamu tinggal di sini. Biar sekalian sekolahnya saya biayai. Asal kamu mau menikah dengan Gaston. Saya mohon nak, saya sudah tua. Tidak mungkin mendampingi Gaston selamanya. Dan rasanya tidak tenang jika suatu saat saya meninggal dan Gaston masih tidak karuan seperti itu. Pinta Nyonya Maryam dengan penuh harap. Lagi-lagi Dara dibuat resah mendengar permohonan itu. Dengan segala pertimbangan, dia pun akhirnya menerima perjodohan tersebut. Terima kasih nak. Sifatnya pernikahan kalian akan kita laksanakan. Bersambung.